highlightnya bukan hanya di pohon, tapi seluruh koridor itu mulai reklame, terus kemudian tiang listrik dan lain sebagainya akan terdampak semua itu. Pohon menjadi salah satu hal yang kemudian terdampak itu. Ini kita melakukan rapat koordinasi dengan dua dinas terkait, yaitu Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan wacana proyek drainase di kawasan Soekarno-Hatta dari provinsi. Karena di tengah masyarakat kan ada isu tentang rencana pemotongan seluruh pohon yang terdampak proyek. Nah, kita ingin memastikan bahwa pemerintah dalam hal ini bisa meminimalisir dampak negatif terutama terkait lingkungan. Jadi perlu pemetaan skema yang bagus terkait pekerjaan itu agar ada langkah-langkah teknis lainnya untuk mengcover dampak negatif lingkungannya. Jadi kita rekomendasikan beberapa, salah satunya ya tentu saja peremajaan, karena ini proyek ini juga penting. Ini terkait dengan penanganan banjir di kawasan Soekarno-Hatta. Jadi air dari atas, dari batu tidak langsung mengalir melewati Soekarno-Hatta yang juga dampaknya nanti di Kedawung, di Ahmad Yani dan lain sebagainya yang biasa banjir itu akan kita belokkan ke kanan menuju Sungai Brantas. Ini proyek penting yang saya kira penting untuk menangani banjir yang sudah menjadi problem klasik di kawasan Soekarno-Hatta. Ada berapa titik yang tidak bisa terselamatkan? Ini masih sedang dikaji, dipetakan lagi. Ya, kalau harapannya intinya bahwa kalaupun ada yang terpotong, tentu saja harus ada skema pemulihan permajaan, dan juga mungkin pohon-pohon yang karena di sana usianya belum terlalu tua, banyak juga yang masih muda itu bisa sejauh bisa direlokasi, bisa direlokasi. Nanti setelah proyek itu selesai akan ada permajaan kembali, ditata ulang agar kawasan itu bisa menjadi hijau lagi. Ya, ini anggaran dari provinsi, eksekutornya juga dari provinsi, jadi pemerintah kota hanya penerima manfaat dari program ini. Makanya jangan sampai program penting ini yang juga berdampak baik di Kota Malang ini gagal hanya karena kita tidak menyelesaikan dampak-dampak lingkungan yang ada. Kapan pelaksanaan? Kalau dari keterangan Kepala Dinas tadi akan dimulai setelah Idul Fitri. Mas, ini berarti karena pemenang lelangnya sudah selesai kan, sudah ada. Benar pemotongan seluruh pohon yang ada di jalur, berarti memang benar-benar dipangkas semua. Sebenarnya highlightnya bukan hanya di pohon, tapi seluruh koridor itu mulai reklame, terus kemudian tiang listrik dan lain sebagainya akan terdampak semua itu, karena ini 2,5 meter dipnya gorong-gorong itu. Otomatis 3 meter ke samping kalau jalan itu akan terdampak. Nah, pohon menjadi salah satu hal yang kemudian terdampak itu. Makanya kita skemakan agar nanti pohon-pohon yang terdampak itu bisa kemudian diremajakan kembali, atau yang belum terlalu besar bisa dipindah dan direcovery lagi nanti setelah itu selesai. Artinya setelah selesai pohon itu dikembalikan lagi ke jalur? Bukan dikembalikan, ya direcovery, ya di permajaan. Jadi ditanam lagi sesuai? Ya, nanti kan ditata ulang ini. Kan ini yang pinggir ya, bukan yang tengah. Yang besar-besar itu kan yang di tengah. Aman itu. Mas, untuk pendampingan APBD Kota Malang sendiri seperti apa? Pendampingan 1,6 itu bukan itu, tapi beda titik, bukan gitu. Tapi itu di kawasan yang menuju arah patung pesawat, di Candi Panggung ya. Oh, yang di Asifa itu? Iya, itu yang sudah berjalan sekarang itu. Ya, itu masih untuk kendala beda. Untuk menyambung saja itu. Nah, yang untuk Sumat ini nggak ada pendamping? Nggak ada, sementara nggak ada. Anggaran pemotongannya dari mana? Pemotongannya pemerintah provinsi minta pemerintah kota untuk menyelesaikan itu. Makanya ini sedang kita kaji, kita koordinasikan juga dengan provinsi terkait dengan desainnya seperti apa, sehingga hitungannya nanti ada mana daerah-daerah yang pohon-pohon yang memang berarti 32M itu di luar biaya pemotongan? Iya, di luar. Di luar itu ya? Satu macam partisipasi sendiri? Ya, bagian pemerintah kota itu.
Mas di Suhat kan nggak ada koridor pedestrian gitu. Mas, ini apa juga jadi perhatian Sukadi? Karena kawasan itu adalah memang jalan provinsi, makanya setelah pekerjaan ini selesai, gorong-gorong itu selesai, kita juga akan berkoordinasi, kita akan ajukan lagi terkait dengan penataan di kawasan tersebut, yaitu pedestriannya, agar menjadi bagus kembali di kawasan itu. Mas, audiensi ini atas pengaduan, keluhan atau masukan dari masyarakat? Ya, jadi memang karena ini isu atau wacana yang lagi bergulir dan secara tahapan-tahapan pekerjaan memang sudah sedang berjalan, makanya kita tidak ingin terlambat, bahwa kita ingin memastikan bahwa pekerjaan itu terkait juga dampak-dampak negatif terkait lingkungannya bisa diminimalisir. Mencuatnya isu penebangan itu utamanya, Pak. Ya sebenarnya tidak, itu tadi saya sampaikan, tidak hanya pohon sebenarnya, jadi reklam, tiang listrik semua kena itu. Karena memang ini ya besar. Maksudnya memang ada ini kah, maksudnya masukan dari masyarakat, dari pemerhati lingkungan? Ya kita mendapatkan banyak aspirasi dari teman-teman pemerhati lingkungan, intinya agar bagaimana kawasan di situ itu secara kawasan lingkungan di situ itu juga tetap tidak terdampak secara signifikan.